Pemirsa, setiap bulan Agustus, merah putih kembali menghiasi berbagai sudut di tanah air. Di balik kibarannya, terdapat sejarah panjang yang tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia. Bendera yang kini menjadi simbol negara ini pernah menjadi saksi langsung saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Inilah Sang Saka Merah Putih, bendera pusaka yang dijahit oleh Fatmawati dan pertama kali dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Lalu, bagaimana awal mula lahirnya bendera pusaka ini? Bagaimana perjalanannya sejak proklamasi kemerdekaan? Dan mengapa bendera yang pernah berkibar di hari kemerdekaan itu kini tidak lagi digunakan dalam upacara kenegaraan? Berikut 7 poin yang akan mengulas Sang Saka Merah Putih, jejak sejarah bendera pusaka yang menjadi saksi kemerdekaan Indonesia. Awal mula Sang Saka Merah Putih. Jauh sebelum Indonesia merdeka, warna merah dan putih telah dikenal dalam sejarah Nusantara. Warna tersebut antara lain dikaitkan dengan panji kerajaan Majapahit dan kemudian kembali digunakan dalam pergerakan kebangsaan menjelang kemerdekaan. Menjelang proklamasi, pembentukan panitia bendera kebangsaan turut membahas penggunaan bendera merah putih sebagai simbol bangsa Indonesia. Selembar kain merah dan putih yang kemudian menjadi bendera pusaka dipersiapkan untuk momentum kemerdekaan. Fatmawati dan bendera pusaka. Tahun 1944, Fatmawati, istri Soekarno yang kemudian menjadi ibu negara pertama Republik Indonesia, menjahit bendera merah putih. Bendera tersebut dibuat dari kain merah dan putih dan kemudian dipersiapkan untuk dikibarkan pada momentum proklamasi. Bendera hasil jahitan Fatmawati inilah yang kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Pengibaran pertama saat proklamasi. Jumat, 17 Agustus 1945, setelah Soekarno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, bendera merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya. Pengibaran dilakukan oleh Latif Hendra-Ningrat dan Suhut Sastrokusumo. Di saat yang sama, lagu Indonesia Raya berkumandang, mengiringi bendera merah putih yang perlahan terangkat di tiang. Momen inilah yang kemudian menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Perjalanan bendera pusaka. Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak berhenti setelah proklamasi. Saat pemerintah Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta pada tahun 1946, bendera pusaka turut diselamatkan dan kemudian dikibarkan di Gedung Agung Yogyakarta. Ketika Belanda kembali melancarkan agresi militer, bendera pusaka kembali diselamatkan agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Perjalanan ini menjadikan Sang Saka Merah Putih sebagai bagian dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Makna merah dan putih. Merah dan putih bukan sekedar perpaduan dua warna. Keduanya telah digunakan dalam sejarah dan kebudayaan Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, merah dan putih kemudian menjadi simbol yang melekat dengan semangat kebangsaan. Merah dimaknai sebagai keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Keduanya menjadi satu kesatuan, sebagaimana semangat persatuan yang menjadi dasar berdirinya Indonesia. Dari bendera pusaka ke bendera duplikat. Seiring bertambahnya usia, kondisi bendera pusaka semakin rapuh. Untuk menjaga bendera asli agar tetap terpelihara, pengibaran dalam upacara kenegaraan kemudian menggunakan bendera duplikat. Bendera pusaka tercatat terakhir kali dikibarkan pada peringatan Hari Kemerdekaan tahun 1968. Sejak saat itu, bendera pusaka tidak lagi digunakan dalam upacara kenegaraan dan dirawat sebagai benda bersejarah. Simbol persatuan dan kemerdekaan. Pada akhirnya, Sang Saka Merah Putih bukan hanya selebar kain. Ia menjadi simbol perjuangan, identitas, dan persatuan bangsa Indonesia. Setiap kali merah putih dikibarkan, ada sejarah yang kembali diingat. Sejarah tentang perjuangan para pendiri bangsa, tentang kemerdekaan yang diperjuangkan, dan tentang tanggung jawab untuk menjaganya. Pemirsa, Sang Saka Merah Putih bukan sekedar bendera pusaka. Di balik kibarannya, tersimpan cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Selembar kain yang pernah dikibarkan pada detik-detik proklamasi
kini menjadi pengingat bagi generasi penerus bahwa kemerdekaan yang diraih dengan perjuangan harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Sampai jumpa di segmen Intips berikutnya.